sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia adalah waktu. Waktu, sehingga ada yang mengatakan waktu itu seperti emas. Paling mahal yang dimiliki oleh manusia waktunya. Karena dengan waktu ini kita bisa mendapatkan martabat tinggi di sisi Allah, dan dengan waktu jika kita tidak bisa mempergunakan, kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu ulama-ulama kita terdahulu, mereka senantiasa mempergunakan waktunya itu dengan zikir kepada Allah, ibadah, majlis, tengah maghrib isya. Sehingga Pak Ai kata ulama, kalau kita kadang-kala mempergunakan waktu semuanya dalam 24 jam di dalam mengingat Allah, setidaknya ada beberapa waktu yang harus kita jaga. Satu, sebelum subuh walaupun 5 menit. Dua, setelah subuh walaupun hanya 5 menit zikir. Tapi yang bagus sampai isyraq. Sebelum subuh, habis subuh sampai isyraq. Kemudian sebelum maghrib walaupun 5 menit sudah ada di masjid. Kemudian ma baina maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, itu jaga waktu. Kalau kita banyak ketinggalan, tidak bisa mengajar orang-orang yang terdahulu, setidaknya 4 waktu ini kita jaga. Qablal fajar, sebelum fajar, wa ba'dal fajar ila al-isyraq, setelah fajar sampai isyraq, qablal maghrib bi 5 daqaiq, sebelum maghrib walaupun 5 menit, wa bainal maghribi wal isya. Jaga. Itu waktu yang sangat mubarak, waktu yang penuh dengan keberkahan. Sehingga kita temui orang-orang soleh, mereka pasti ada tahajud. Mereka pasti ada tahajudnya. Di antara mereka ada yang tahajudnya 2 jam sebelum subuh, 3 jam sebelum subuh. Wah, kita kadusah 2 jam, 3 jam, 5 menit kan. Hendak 1 jam, 2 jam, kalau pernah subuhnya pulang jam 7 kita kada kawan. Ya sudah, bismillah. Barang 10 menit, 5 menit bangun kita tahajud. Orang yang suka tahajud berarti dia adalah calon penghuni surga. Di keheningan malam orang pada tidur, kita bangun, Allahu Akbar. Indahnya waktu tersebut antara kita dengan Allah. Tumpahkan semua apa yang ada di dalam hati kita. Ya Rabb, saya begini. Ya Rabb, saya begini. Minta. Ya Allah, ulun bisi anak ya Allah. Kayak kelacingan bilang ada kau ditagur ya Rabb. Ya Rabb, ulun bisi anak loncat-loncat ya Allah. Bilangnya disuruh bulik jam 10 malam, jam 12-nya datang. Ditaguri jangan berkendaraan terus kemana-mana, kahnya tulak ini itu lain sebagainya. Ya Rabb, ulun ini ya Rabb. Jarang bini pulang ya Allah. Ulun bisi laki bilang nang catur aja nangnya hadapi ya Allah. Nang laki pulang ya Rabb. Ulun bisi bini bilang ya Allah. Kadang-kadangnya berjalan ke situ kemari ya Allah. Ulun minta peliharakan, minta. Tapi jangan terlalu banyak urusan dunia, yang penting urusan akhirat ya Rabb. Menjelang wafat, husnul khatimah ya Rabb, masuk dalam kubur kesendirian yang ulun tidak biasa sendiri, jadikan rahmat pian yang mengawani ulun ya Rabb. Ketika datang mungkar dan nakir, ulun tidak mampu untuk menjawab, minta sama Allah, berbicara kita dengan Allah. Itu waktu yang sangat mubarak, sehingga Allah mengatakan kadzab man idda'a mahabbati, sungguh dusta orang yang menyatakan cinta kepadaku ketika datang malam orang pada tidur, dia pun meninggalkanku tidur. Bangun, bismillah, bangun. Sembahyang apa aja nang bagus? Sembahyang apa hendak? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Jangan sembahyang kifayah aja, itu aja. Yang kifayah siapa tuh sembahyang kan? Sembahyang tahajud, Allahu Akbar, sembahyang taubat kita. Dan paling indah kata-kata di keheningan malam tersebut adalah pengakuan seorang hamba terhadap dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di hadapan Allah, sehingga keluar dari lisannya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dengan linangan air mata. Allah itu sehingga sampai dikatakan ma'ujidat wilayatun liwali illa biqiyamil lail. Bahkan orang wali itu, Pak Ai, orang wali itu Bu Ai tidak diangkat dia menjadi wali, melainkan adalah